Tsukasa adalah seorang pemuda yang saat ini akan bekerja di sebuah perusahaan Android terkenal di Jepang. Namun ketika sedang menaiki lift, dia tak sengaja bertemu dan melihat seorang gadis yang sedang bersedih. Singkatnya dia pun sampai ke tempat kerjanya dan segera untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang karyawan baru di sana. Tapi ketika berada di sana, Tsukasa pun diberikan sebuah informasi mengenai Android yang akan menjadi partnernya. Dan biasanya rata-rata Android atau Giftia hanya memiliki umur sekitar 9 tahunan. Dan jika umur mereka telah habis, mereka akan kehilangan kesadaran dan menjadi seperti makhluk buas. Oleh karena itu, pekerjaan ini harus dilakukan. Dan di pekerjaan ini, Tsukasa akan memiliki seorang partner Android untuk membantu setiap pekerjaannya. Tak lama datang seorang gadis yang merupakan partner dari Tsukasa nanti. Singkatnya, Tsukasa pun mendapatkan seorang partner bernama Isla, yaitu seorang gadis android yang akan selalu membantu Tsukasa di setiap tugas-tugasnya. Singkatnya, di siang itu Tsukasa akan diajar oleh seorang gadis bernama Michiru yang sudah paham pekerjaan-pekerjaan di sana. Yaitu dia akan mengajarkan setiap hal yang harus dilakukan oleh Tsukasa di pekerjaan dan perusahaan tersebut. Di siang hari, Michiru pun kemudian mengajak Tsukasa dan Isla untuk melakukan sebuah pekerjaan mereka, di mana tugas dari mereka adalah untuk menjemput para Giftia atau android yang memiliki batas waktu yang sudah hampir habis. Dan saat sampai ke sebuah rumah, mereka pun dengan sigap mulai menjemput seorang Giftia bernama Edward yang memiliki batas waktu beberapa jam lagi. Dan ketika melihat hal itu, ternyata pekerjaan yang akan dilakukan oleh Tsukasa ini akan cukup berat, di mana mereka harus menjemput dan menghapus ingatan dari seorang Giftia android. Dan tentu saja, itu akan menjadi pekerjaan yang sangat menyedihkan, karena setiap harinya Tsukasa akan melihat sebuah kenangan indah yang harus dihapus secara paksa agar tidak melukai seseorang. Namun ketika mereka pergi ke rumah selanjutnya, Tsukasa dan teman-temannya malah dimarahi oleh seorang nenek yang tidak ingin Giftianya dijemput. Mengetahui hal itu tentu saja membuat mereka menjadi panik. Karena jika Giftia tidak dijemput tepat waktu, maka Giftia itu tentu saja akan berubah menjadi sebuah ancaman kepada pemiliknya sendiri. Namun melihat hal itu, Isla pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Di siang hari, Tsukasa dan Isla pun kembali untuk membujuk sang nenek agar mau mengikhlaskan Giftia tersebut dan mau menandatangani sebuah surat untuk penjemputan itu. Tapi sialnya nenek itu sangat keras kepala dan selalu menolak mereka. Sampai di suatu ketika Isla pun dengan terpaksa memutuskan untuk masuk secara paksa ke tempat tinggal sang nenek. Dan ketika dia masuk, dia pun bertemu dengan seorang gadis yang merupakan seorang Giftia dari nenek tersebut. Dan berkat gadis itu, pada akhirnya Tsukasa dan Isla berhasil masuk ke dalam rumah si nenek dan berbicara dengannya. Kemudian Isla pun bertanya apakah dia sudah siap untuk dijemput. Gadis Giftia itu pun mengatakan kalau dia sudah siap untuk dijemput. Namun untuk saat ini dia tidak ingin membuat sang nenek menjadi sedih kalau ingatannya harus dihapus. Tapi ternyata sang nenek mendengarkan setiap pembicaraan dari Isla dan juga Tsukasa saat itu. Mendengarkan pembicaraan itu, si nenek pun akhirnya mulai sadar dan mau mengikhlaskan kepergian dari Giftia tersebut. Pada akhirnya, Tsukasa dan Isla berhasil menjemput seorang Giftia di misi pertama mereka itu. Keesokan harinya, Tsukasa pun kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa di kantor itu. Dan di misi kali ini, Tsukasa dan Islam mendapatkan sebuah misi untuk menjemput seorang Giftia yang bekerja di sebuah bengkel mobil terdekat di tempat kerja mereka. Tapi ketika mereka mencoba menjemput Giftia pemuda tersebut, karena Isla ini memakai kata-kata yang formal, membuat Giftia itu menjadi ketakutan dan memutuskan untuk kabur meninggalkan mereka. Yang pada akhirnya misi tersebut pun harus diserahkan kepada Michiru dan dibantu oleh Michiru untuk mengatasinya. Ketika di malam hari, Kazuki pun mulai mengajak Tsukasa untuk nongki bersama dan mulai menanyakan pekerjaannya selama ini ketika bersama dengan Isla, karena Isla merupakan partnernya. Namun karena kebanyakan minum di tempat tersebut, Kazuki pun menjadi teler dan tidak sadarkan diri. Ketika kembali bekerja, seorang pegawai di sana mengatakan bahwa saat ini Isla sedang menjalani beberapa tes untuk memperlihatkan kondisinya saat ini. Namun ketika berada di sana, Eru yang merupakan salah satu teknisi di perusahaan itu mengatakan kalau saat ini keadaan Isla mulai mengalami banyak penurunan. Dan oleh karena itu, Isla pun memutuskan untuk selalu melatih kembali tubuhnya agar bisa selalu membantu Tsukasa ketika sedang bekerja. Karena dia memutuskan untuk tidak akan menjadi hambatan kepada Tsukasa di pekerjaan tersebut. Singkatnya, setelah melakukan beberapa latihan fisik, Tsukasa pun mengajak Isla untuk berbincang sebentar di sana.
Namun Islam mengatakan jika kondisinya saat ini semakin lemah, maka mungkin saja dia akan menjadi beban kepada Sukasa ketika bekerja nanti. Islam bahkan menyarankan kepada Sukasa untuk mencari partner baru dan menggantikannya. Tapi mendengarkan hal itu, Sukasa yang baik hati mengatakan kalau Islam tidak perlu memiliki pemikiran seperti itu, karena untuk saat ini dia merasa kalau Islam merupakan salah satu partner yang cocok dengannya. Di esok harinya, ketika Isla sedang menyiram tanaman teh yang dia pelihara, Michiru pun datang untuk mengatakan kalau Isla tidak usah memaksakan diri untuk berpasangan dengan Sukasa. Namun Isla mengatakan kalau saat ini dia sudah menerima Sukasa dan juga Sukasa sudah menerimanya menjadi partner. Ketika di siang hari, Michiru pun kembali menjelaskan bahwa untuk menjemput seorang Giftia, mereka harus bisa untuk menjemputnya dengan cara yang baik. Karena pada dasarnya Giftia juga memiliki perasaan dan juga akal yang sama seperti manusia pada umumnya. Karena jika melakukan pekerjaan ini dengan kasar, maka akan terjadi banyak masalah ketika penjemputan dilakukan. Di malam hari ketika Sukasa ini sedang lembur, datang seorang teman kantornya bernama Hanada yang bertanya di mana Isla. Sukasa pun menjawab kalau saat ini Isla sedang menjalani latihan keras untuk mengembalikan staminanya yang telah hilang selama ini. Tapi Hanada mengatakan kalau sebenarnya hal yang dilakukan oleh Isla adalah hal yang sia-sia. Karena pada dasarnya Giftia tidak dapat meningkatkan atau mengurangkan kekuatan mereka, karena kekuatan dan umur mereka telah ditetapkan. Beberapa hari kemudian, Sukasa mendapatkan sebuah informasi bahwa saat ini dia harus tinggal dengan partnernya yaitu Isla sekamar. Karena pada dasarnya mereka harus memang tinggal sekamar untuk bisa mendekatkan diri agar menjadi akrab dan memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Mendengarkan hal itu tentu saja membuat Sukasa menjadi cukup syok karena untuk pertama kali di hidupnya dia harus tinggal sekamar dengan seorang Giftia atau android cantik. Ketika mereka selesai bekerja, Isla pun segera mengantarkan Sukasa untuk pergi ke kamar yang akan mereka tempati. Namun ketika Isla duduk di sebuah kursi dan beristirahat, Isla malah menjadi semakin dingin dan tidak pernah menjawab pertanyaan dari Sukasa. Bahkan ketika Sukasa mengajaknya untuk bicara, Isla pun hanya bisa diam tanpa berkata sedikit pun. Dan pada akhirnya, Sukasa pun memutuskan untuk keluar sebentar karena Isla yang hanya mendiamkannya. Namun ketika berada di luar, dia malah bertemu dengan Michiru. Melihat Sukasa yang sedang membaca buku harian Isla, Michiru pun menjadi sangat curiga kepada Sukasa. Karena mungkin saja saat ini, Sukasa sudah berani macam-macam dengan Isla karena telah berani membaca buku harian milik Isla. Keesokan harinya saat kembali bekerja, Sukasa menyadari satu hal, di mana ketika Isla berada di tempat kerja, dia selalu terlihat biasa saja dan selalu menyapa Sukasa. Berbeda dengan di kamar, yaitu Isla yang selalu diam dan dingin kepada Sukasa. Melihat Sukasa yang sedang murung, salah satu pegawai di sana pun mengajak Sukasa untuk curhat kepadanya. Dia juga memberikan saran kepada Sukasa, di mana Sukasa harus bisa menjadi seorang cowok yang dibutuhkan agar membuat Isla menjadi tertarik kepadanya lagi. Ketika di malam hari, Sukasa pun mau melakukan sesuatu hal untuk menarik perhatian Isla, namun setiap kali Sukasa berusaha, tetap saja Isla selalu mengabaikannya tanpa alasan yang jelas. Bahkan karena banyak hal yang telah dilakukan oleh Sukasa, Michiru pun akhirnya menjadi semakin curiga kepada Sukasa. Namun pada akhirnya Sukasa pun selalu gagal untuk menarik perhatian dari Isla, yang bahkan walaupun sudah mengikuti semua saran dari rekan kerjanya, Sukasa masih selalu gagal. Ketika sedang duduk di sore hari, Kazuki pun memberikan sebuah saran kepada Sukasa bahwa Sukasa harus memberikan sebuah hadiah kepada Isla, karena selama ini Isla selalu menolak hadiah yang diberikan oleh siapapun kepadanya. Mendengarkan hal itu, Sukasa pun dengan sigap mengajak Isla untuk membeli hadiah kepadanya. Tapi karena Isla yang selalu memakai seragam kerja, Sukasa pun memutuskan untuk membeli sebuah baju cantik kepada Isla. Namun karena belum pernah memakai baju kencan, Isla menjadi sedikit kesulitan untuk memakainya. Dan singkatnya, karena Isla ini adalah seorang gadis yang menyukai teh, Sukasa pun membawa Isla ke sebuah toko teh herbal dan membeli sebuah teh dengan kualitas terbaik di sana. Dan ketika di sore hari, Sukasa pun mengatakan kalau saat ini mungkin saja Sukasa akan mencoba membuat banyak kenangan dengan Isla. Tapi ketika Isla mendengarkan hal itu, Isla malah mengatakan kalau pekerjaan mereka tidak boleh melibatkan perasaan pribadi. Dan secara tiba-tiba, Isla malah meninggalkan Sukasa di taman itu sendirian. Namun ketika kembali ke rumahnya, ternyata untuk pertama kalinya Isla menyimpan sebuah hadiah yang diberikan oleh seseorang kepadanya.
dan yaitu hadiah dari Tsukasa tersebut. Dan keesokan harinya ketika Tsukasa menyapa Isla untuk pertama kalinya, Isla menjawab sapaan tersebut di pagi hari. Dan ketika mendengarkan hal itu, tentu saja Tsukasa menjadi sangat senang karena setelah sekian lama berdiam dengan Isla di kamar tersebut, akhirnya Isla mau berinteraksi dengan Tsukasa di kamar mereka. Ketika kembali bekerja, seorang partner Michiru bernama Zax mengatakan kalau akhir-akhir ini Tsukasa sangat aktif untuk membaca sebuah buku tentang cara seseorang jatuh cinta kepadanya. Mendengarkan hal itu, Michiru pun menjadi semakin curiga kepada Tsukasa. Setelah itu, mereka pun diberikan beberapa pekerjaan di hari itu, di mana mereka akan menjemput beberapa Giftia sekaligus. Namun khusus untuk Tsukasa dan Isla, mereka akan menjemput Giftia bernama Marcia. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun segera menuju ke apartemen yang diberikan. Marcia pun kemudian menjelaskan bahwa saat ini dia sedang merawat seorang bocah yang sudah kehilangan kedua orang tuanya semenjak 3 tahun yang lalu. Dan walaupun dia adalah seorang Giftia, namun Marcia selalu berusaha untuk menjaga Shouta, yaitu seorang bocah yang saat ini masih duduk di bangku SD namun telah kehilangan kedua orang tuanya. Tapi ketika Shouta datang, Shouta mengatakan bahwa Isla dan Tsukasa tidak perlu mendengarkan setiap hal yang dikatakan oleh Marcia karena menurutnya Marcia adalah seorang pembohong. Kemudian Marcia mengatakan bahwa sebentar lagi Shouta akan segera berulang tahun, dan oleh karena itu dia pun mengajak Isla dan juga Tsukasa untuk membantunya membuatkan sebuah pesta ulang tahun kepada Shouta. Karena mungkin saja itu adalah hal terakhir yang bisa diberikan oleh Marcia kepada Shouta, karena sebentar lagi Marcia akan segera dijemput karena batas waktunya yang sudah hampir habis. Keesokan harinya, Isla pun mengatakan kalau saat ini dia akan sangat bersemangat untuk segera membantu Marcia agar bisa merayakan ulang tahun Shouta dengan indah. Tapi untuk melakukan hal itu, mereka pun meminta bantuan kepada Michiru untuk membantu mereka membuatkan kue ulang tahun kepada Shouta. Kembali kepada Marcia, rupanya saat ini mereka sedang membuat kue yang enak untuk ulang tahun tersebut, dan kue yang akan mereka buat adalah sebuah kue yang biasa dibuat oleh ibu Shouta ketika masih hidup. Tapi karena Tsukasa ini tidak jago masak, mereka pun mengajak Michiru untuk membantu mereka membuatkan kue tersebut. Dan dengan keahliannya, Michiru pun bisa dengan mudah membuat kue tersebut tanpa masalah sedikit pun. Tapi ketika sedang membuat kue untuk Shouta, Michiru pun teringat dengan masa lalunya dulu, di mana dulu dia pernah memiliki seorang Giftia yang berperan sebagai ayahnya. Namun suatu ketika, karena ayahnya ini terlambat dijemput, ayahnya pun berubah menjadi seorang Giftia gila yang biasa disebut sebagai Wandeners. Dan itulah alasan kenapa mereka harus bisa menjemput seorang Giftia secara tepat waktu, karena jika mereka terlambat menjemput seorang Giftia, maka Giftia tersebut akan menjadi seorang Wandeners dan itu akan menjadi semakin buruk. Singkatnya, di sore hari ketika Shouta ini pulang, mereka pun menyambutnya dengan sangat meriah. Awalnya Shouta terlihat sangat kesal kepada mereka semua, tapi ketika melihat kue yang mirip dengan buatan ibunya, Shouta pun menjadi sangat bahagia dan menikmati kue tersebut. Tapi beberapa hari kemudian, datang seorang pria yang mengaku sebagai pegawai penjemput Giftia yang datang untuk menjemput Marcia. Keesokan harinya ketika Marcia pulang dari pasar, dia malah diculik oleh seseorang yang mengaku sebagai penjemput Giftia tersebut. Kembali kepada Tsukasa, tak lama Tsukasa mendapatkan sebuah pesan dari Shouta yang mengatakan kalau Marcia saat ini belum kembali selama seharian. Mendengarkan hal itu, mereka pun mulai curiga kalau mungkin saja Marcia telah diculik oleh seseorang, dan karena hal tersebut, mereka semua pun akhirnya mendapatkan sebuah misi baru, yaitu mereka akan mencari Marcia sebelum Marcia berubah menjadi seorang Wandeners. Namun selama beberapa jam pencarian, mereka masih belum bisa menemukan keberadaan Marcia saat ini. Tapi ketika Kazuki dan Tsukasa ingin masuk ke sebuah tempat, mereka malah dihadang oleh beberapa pasukan tentara bernama Arch Security. Namun karena Kazuki merupakan teman dari komandan di pasukan tersebut, mereka pun akhirnya mendapatkan izin untuk masuk ke area tersebut. Singkatnya, setelah mengetahui kondisi saat ini, Kazuki pun menyuruh semua rekannya untuk bersiap menangkap Marcia, karena mungkin saja sebentar lagi Marcia akan berubah menjadi seorang Wandeners. Dan oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain menembak Marcia menggunakan sebuah pistol yang dapat menghilangkan ingatan dalam sekejap. Setelah semua telah bersiap, singkatnya misi pencarian pun akan segera dimulai. Kemudian Tsukasa pun bertanya apakah seorang Wandeners adalah makhluk yang sangat berbahaya.
Michiru pun menjelaskan kalau dulu ketika ayahnya berubah menjadi seorang Wanderers, dia tak mengenal siapapun bahkan Michiru, yang bahkan ayahnya dengan sangat brutal mematahkan kaki Kazuki yang mencoba untuk menjemputnya beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain, ketika Air Security masuk ke dalam sebuah markas milik sang penculik, mereka menemukan sang penculik yang terlihat seperti sudah diserang oleh sesuatu. Mengetahui hal itu, Kazuki pun mengatakan bahwa saat ini mereka harus segera untuk membantai Marcia karena kemungkinan besar Marcia telah berubah menjadi seorang Wanderers. Kembali kepada Tsukasa dan Isla, ketika mereka ingin mengecek ke sebuah rumah, Isla malah tak sengaja berpapasan dengan Marcia yang telah berubah menjadi seorang Wanderers. Namun ternyata saat ini Marcia telah menculik Shouta. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Tsukasa pun dengan sigap mencoba untuk menyelamatkan Shouta. Tapi ketika ingin membantu, Isla malah lemah secara tiba-tiba. Dan karena Isla lemah tersebut, membuat Tsukasa menjadi sedikit terhambat. Tapi ketika mereka naik ke sebuah apartemen di sana, mereka bertemu lagi dengan Marcia yang sedang menangkap Shouta dan menyandra Shouta. Tapi dengan menggunakan kebaikan hatinya, perlahan-lahan Tsukasa kembali berhasil membuat Marcia untuk menjadi tenang. Tapi karena Shouta memanggil Marcia, membuat semua ingatan Marcia malah merusak otaknya sendiri. Melihat hal itu, dengan terpaksa Tsukasa pun harus menembak Marcia yang telah menjadi Wanderers seutuhnya. Kemudian kita akan melihat masa lalu dari Kazuki dan juga Isla, di mana dulu Isla sebenarnya merupakan partner dari Kazuki. Namun karena selama bertugas dengan Kazuki, Isla selalu membuat banyak masalah yang alhasil mencelakai Kazuki. Dan semua kejadian itu memiliki hubungan dengan masa lalu dari ayahnya Michiru. Singkatnya, setelah kejadian Marcia kemarin, Isla pun harus mendapatkan cuti karena kondisinya yang semakin menurun setiap saat. Di sisi lain, sang profesor pun mengatakan kepada Isla bahwa jika Isla terus bergerak, maka umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Beberapa hari kemudian, akhirnya Isla pun kemudian kembali melaksanakan tugasnya untuk membantu Tsukasa dalam pekerjaan tersebut, yang tanpa mereka sadari kalau umur Isla sebentar lagi hanya tersisa beberapa minggu. Namun Isla memutuskan untuk merahasiakan semua itu kepada rekan kerjanya, terutama Tsukasa. Ketika sedang bersama Ero dan juga Michiru, Isla pun curhat kalau saat ini dia merasa ada hal yang aneh pada dirinya. Dan ketika melihat Isla yang selama ini telah berubah karena ulah dari Tsukasa, Ero pun mengatakan kalau mungkin saja saat ini Isla telah jatuh cinta kepada Tsukasa. Setelah mengetahui hal itu, Isla dan Ero pun mulai melakukan misi pengintaian terhadap Tsukasa agar bisa mengetahui apa yang Tsukasa lakukan selama ini. Karena dengan begitu, mungkin saja Isla bisa mengetahui apa yang Tsukasa sukai. Kemudian Michiru pun mengatakan bahwa setelah kejadian kemarin, Tsukasa pun selalu merasa bersalah kepada Shouta karena telah membantai Marcia tanpa sengaja. Singkatnya, di hari itu, Isla pun kembali menjalani beberapa tes. Dan ketika kembali ke kamarnya, Isla pun sadar kalau Tsukasa selama ini telah pergi selama seharian. Mengetahui hal itu, Isla pun berniat untuk mencari Tsukasa di tempat kerjanya. Tapi ketika sampai di sana, ternyata Tsukasa sedang berbincang dengan Kazuki, di mana Kazuki mengatakan kepada Tsukasa kalau sisa waktu Isla tinggal 1000 jam lagi, atau lebih tepatnya 1 bulan lagi. Mendengarkan hal itu, Tsukasa pun menjadi sangat terpukul karena sebentar lagi orang yang dia sukai akan segera menghilang. Dan Kazuki pun mengatakan kepada Tsukasa, dalam waktu sebulan tersebut, sebaiknya Tsukasa membuat banyak kenangan dengan Isla sebelum Isla menghilang. Keesokan harinya, untuk mengisi hari-hari terakhir bersama Isla, Tsukasa pun memutuskan untuk membantu beberapa pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Isla. Dan ketika di siang hari, mereka pun pergi berkencan untuk menikmati setiap permainan yang ada di sana. Ketika berada di sana, Isla pun mengatakan kalau dulu dia pernah pergi bersama Kazuki untuk menikmati taman tersebut. Namun secara tiba-tiba Kazuki mengatakan kalau dia ingin berhenti sebagai partner dari Isla. Dan semenjak hal itu, Isla pun menjadi semakin dingin kepada semua orang. Dan sebelum waktu Isla tiba, mereka pun mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan terakhir untuk menjemput beberapa giftia di kota. Beberapa hari kemudian, sebuah festival musim panas akan segera dimulai. Dan oleh karena itu, Tsukasa pun mengajak Isla untuk pergi ke festival tersebut. Dan ketika kembang api dimulai, untuk pertama kali di hidupnya, Tsukasa pun mengatakan kalau saat ini dia telah mencintai Isla. Mendengarkan hal itu, Isla pun menjadi sangat salting kepadanya karena ternyata ada manusia yang mencintai dirinya seutuhnya.
Tapi keesokan harinya ternyata setelah menembak Isla semalam, Tsukasa malah ditolak oleh Isla. Dan ternyata alasan Isla menolak Tsukasa adalah karena Isla tidak ingin membuat kenangan yang banyak dengan Tsukasa. Karena menurutnya, ketika membuat kenangan yang banyak, maka hanya akan menambah penderitaan kepada seseorang yang ditinggalkan. Tapi Michiru pun kemudian mengatakan kepada Isla bahwa apa yang dilakukan oleh Isla adalah sebuah kesalahan besar, karena jika Isla membiarkan Tsukasa begitu saja, maka Tsukasa akan semakin terluka karena digosing oleh Isla nanti. Mendengarkan hal itu, keesokan harinya Isla pun datang untuk menemui Tsukasa di depan semua teman-teman kerjanya. Dan dia pun meminta maaf karena telah menolak Tsukasa selama ini. Isla bahkan mengatakan kalau saat ini dia siap untuk membuat semua kenangan terakhir bersama Tsukasa sampai Isla benar-benar kehilangan ingatannya. Beberapa hari kemudian, Isla dan Tsukasa pun akan pergi untuk berkencan, dan secara tiba-tiba semua teman-teman di sana memberikan banyak tiket gratis untuk mereka. Tapi ketika di 2 hari terakhir mereka, Isla pun datang untuk memeluk Tsukasa dan mengatakan kalau saat ini dia sangat takut untuk kehilangan ingatannya bersama dengan Tsukasa. Melihat Isla yang sedang bersedih, Tsukasa pun mencoba untuk menenangkannya. Saat kembali ke tempat kerja, mereka pun memutuskan untuk mengambil cuti dan menemani hari-hari terakhir Isla dan makan bersama-sama. Dan singkatnya, malam itu pun dilalui dengan sangat bahagia oleh semua orang di sana. Keesokan harinya, ketika hari terakhir tiba, Isla dan Tsukasa pun memutuskan untuk membersihkan kamar mereka dan kembali untuk bekerja. Tapi ketika ingin kembali bekerja, ternyata kantor mereka sedang diliburkan tanpa alasan yang jelas. Kazuki pun mengatakan bahwa sebaiknya di hari terakhir ini mereka harus pergi ke suatu tempat yang indah untuk membuat kenangan yang indah. Di sore hari, sesuai saran dari Kazuki, Tsukasa pun mengajak Isla untuk menghabiskan waktu di taman bermain dengan sangat bahagia. Tapi ketika berada di sana, lagi-lagi Tsukasa merasakan sesuatu yang aneh di pikirannya, sebuah pikiran yang seakan membuatnya takut kehilangan Isla nanti. Dan tak lama hari pun menjelang malam, tapi secara tiba-tiba penjaga taman tersebut mengizinkan mereka berdua untuk naik ke atas kincir putar. Dan ketika mereka menaikinya, Isla pun kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Tsukasa selama ini, bahwa selama ini dia juga sebenarnya sudah jatuh cinta kepada Tsukasa. Mendengarkan hal itu, Tsukasa pun tak bisa menahan kesedihannya karena harus ditinggal oleh Isla saat itu juga. Tak lama waktu penjemputan Isla pun tiba, di mana ingatan Isla harus dihapus sepenuhnya. Dan semenjak kepergian Isla, Tsukasa pun mencoba untuk tetap terlihat bahagia walaupun telah ditinggalkan oleh seseorang yang sangat penting baginya dan telah dia cintai. Tapi tak lama, ketika Tsukasa memutuskan untuk kembali bekerja lagi setelah Gamon, datang seorang Giftia cantik lagi yang akan menjadi partner baru dari Tsukasa saat ini. Dan apakah gadis itu adalah Isla lagi? Anime ini pun tamat. Plastic Memory adalah sebuah anime yang mengisahkan dunia di masa depan di mana manusia hidup berdampingan dengan android yang disebut sebagai Giftia. Giftia ini sangat mirip dengan manusia, memiliki perasaan dan ingatan dan juga memori, namun mereka memiliki masa hidup yang terbatas, yaitu 9 tahun saja. Jika Giftia melewati batas waktu ini, mereka akan kehilangan ingatan dan kepribadian mereka menjadi berbahaya dan tak terkendali. Ceritanya akan berfokus kepada Tsukasa Mizugaki, seorang pemuda yang baru saja diterima di terminal servis sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengambil Giftia yang sudah mendekati akhir masa hidupnya. Selama bekerja, Tsukasa mendapatkan seorang partner bernama Isla yang selalu membantu setiap pekerjaannya di anime tersebut. Plastic Memories adalah sebuah anime yang memperlihatkan kita tentang cinta, kehilangan, dan ketidakmampuan kita untuk melawan waktu. Anime ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini, tentang bagaimana kita mengisi waktu yang kita miliki, dan bagaimana kita mengatasi perpisahan dengan orang yang kita cintai. So, sudah guys, gue udah gak kuat lagi bahas anime ini, cowok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketua mau nangis dulu cuy. See you the next video guys.